Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai makharijul huruf al-lisan yang keempat, yakni torful lisan atau ujung lidah. Ini misalnya kita perhatikan, ini lidah kita dan ini adalah ujungnya. Hurufnya ada banyak. Yang pertama adalah nun dan roh, yakni ujung lidah tempelkan ke gusi atas. Yang kedua adalah to, dal, ta. Itu adalah ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Yang ketiga adalah sa, zal, zo, yakni ujung lidah tempelkan ke ujung dua gigi seri atas. Keempat adalah sin, zai, sod, yakni ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Pertama, kita akan membahas mengenai makharijul huruf ro dan nun. Nah, makharijul huruf ro dan nun itu keluar dari ujung lidah ditempelkan ke gusi atas. Sebagian ulama itu memisahkan antara makharijul huruf maksudnya sebagian ulama itu menggabungkan antara makharijul huruf ro, nun dan lam, sehingga mereka menyatakan bahwasanya makharijul huruf itu hanya ada 14, termasuk di dalamnya Imam Sibawaihi. Adapun yang membedakan misalnya adalah Imam Jazari. Imam Jazari itu membedakan antara makharijul huruf lam, nun dan ra. Menurut Imam Jazari, makharijul huruf lam itu dari tepi lidah, yakni tepatnya dari tengah lidah sampai ke ujung lidah, nempel ke gusi atas, sedangkan makharijul huruf ro dan nun itu adalah ujung lidah juga nempel ke gusi atas. Tetapi walaupun pada kenyataannya dalam prakteknya itu makharijul hurufnya sangat berdekatan, sangat tipis sekali perbedaannya. Kalau makharijul huruf lam itu paling luar, dari tengah tepi lidah sampai ke ujung tepi lidah nempel ke gusi atas, itu paling luar adalah huruf lam, maka naik sedikit itu adalah makharijul nun, terasa sekali naik sedikit dari huruf lam itu ada keluar makharijul huruf nun. Naik sedikit lagi dari huruf nun itu adalah huruf ro, terasa sekali ujung lidahnya nempel ke gusi atas. Tapi diingat makharijul huruf lam itu termasuk hafatul lisan, tepi lidah, bukan termasuk torful lisan, bukan termasuk ujung lidah. Tapi bagi yang menyatukannya, mereka menganggap bahwasanya makharijul huruf lam, nun dan roh itu sama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai makharijul huruf po, dal, ta. Po, dal, ta. Jadi makharijul hurufnya, ketiga huruf tersebut adalah ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Kesalahannya, sebagian dari kita, terkadang kita terlalu berlebihan dalam menyebutkan huruf ta. Sampai-sampai bukannya ujung lidah menempel ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas, tetapi ujung lidah jadi menempel ke ujung gigi seri atas. Contohnya begini, tah. Nah, itu kan artinya ujung lidah ta, ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Itu makharijul hurufnya kurang tepat. Yang tepatnya makharijul huruf ta itu adalah ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Tah. Jadi lidahnya tidak keluar, tidak begini, tah, tapi cukup tah. Rasakan kalau ujung lidah itu menempel ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Tah. Nah, ketika dihadapkan kepada ta sukun, misalnya huruf ba yang berbaris fathah bertemu dengan huruf ta sukun, bat, bukan dibaca bats. Kalau dibaca bats ada desisan seperti huruf S, itu artinya ujung lidah itu terasa menempel ke ujung gigi seri atas. Kalau bats itu kurang tepat. Yang benar adalah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Bat. Ada angin sedikit yang keluar, tapi tidak seperti desisan bats, tidak seperti huruf S. Bats itu kurang tepat. Yang benar adalah ujung lidah nempelnya ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Bat.
bat. Nah, kemudian untuk huruf to itu adalah huruf itbaq, tebal, dan juga huruf isti'lah, lidahnya terangkat. Huruf to termasuk isti'lah dan itbaq. Isti'lah dan itbaq, jadi tebal. Po. Rasakan kalau ujung lidah itu menempel ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Po. Nah, seperti itu. Po. Yang ketiga adalah makharijul huruf sa, zal, dan zo. Sa, zal, dan zo itu makharijul hurufnya adalah ujung lidah ditempelkan ke ujung dua gigi seri atas. Ujung dua gigi seri atas. Jadi ujung lidah itu ditempelkan ke ujung dua gigi seri atas. Kita coba sebut sa. Nah, ujung lidahnya usahakan nempel ke ujung dua gigi seri atas. Sa. Kemudian huruf zal. Ujung lidah nempel ke ujung dua gigi seri atas. Kemudian huruf zo. Nah, setiap huruf zo keluarkan ujung lidahnya. Rasakan kalau ujung lidah itu nempel ke ujung dua gigi seri atas. Zo. Nah, baik sukun atau berharokat itu lidahnya dimunculkan, keluarkan ujung lidahnya. Zo. Rasakan bahwasanya ujung lidahnya itu nempel ke ujung dua gigi seri atas. Zo. Nah, huruf zo ketika sukun dia muncung. Zo. Nah, sedangkan huruf zal itu ketika sukun dia disenyumkan. Contohnya az. Rasakan ujung lidahnya nempel ke ujung dua gigi seri atas. Az, dia senyumkan. Kalau zo dia muncung. Az. Nah, kalau zal dia disenyumkan. Az. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai huruf sin, zai, shad. Nah, makharijul huruf sin, zai, dan shad itu keluar dari ujung lidah, yakni tepatnya ujung lidah itu ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Ini gigi seri bawah. Nah, ujung lidahnya tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah, atau bisa dikatakan ujung lidah ditempelkan ke gusi bawah. Tuh. Gigi seri atas, gigi seri bawah. Nah, kita coba sebut huruf sin. Nah, rasakan kalau hurufnya itu benar-benar ujung lidahnya itu nempel ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Sin. Kemudian huruf zai. Rasakan ujung lidah nempel ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Zai. Kemudian huruf shad. Kemudian kita latihan menyebut huruf shad. Oke, rasakan ketika menyebut huruf shad itu ujung lidah nempel ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Shad. Sedikit kekeliruan kita dalam penyebutan huruf shad adalah biasanya memonyongkan bibir. Shad. Padahal penyebutan huruf shad itu cukup dengan menempelkan ujung lidah ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Shad. Jadi tidak terlalu monyong. Shad. Kalau bukan karena pengaruh bibir. Jadi huruf shad itu keluar bukan karena pengaruh bibir, tapi melainkan karena pengaruh lidah. Karena lidah, torful lisan, ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Shad.